Halo semuanya, selamat datang di channel Adventisina. Di samping saya ini sudah ada mobil off-road yang sangat legendaris dan kalau semua orang bakal teringat yaitu DNA militernya, yaitu memiliki maskulin yang sangat kuat. Dan begitu juga mobil ini adalah mobil yang sangat tangguh di medan off-road. Jadi inilah 10 hal yang wajib kalian ketahui tentang Jeep Wrangler Rubicon V6 2014. 1. Varian dan harga. Sebelum masuk ke detail varian, penting untuk kita ketahui bahwa pada tahun 2014 Jeep Wrangler hadir dalam beberapa trim. Wrangler dikenal sebagai SUV off-road sejati dan Rubicon adalah varian yang paling hardcore untuk medan berat. Di Indonesia, Jeep Wrangler Rubicon V6 2014 sudah menjadi simbol gaya hidup adventure sekaligus status sosial. Varian Jeep Wrangler 2014 pada tahun 2014 itu, Jeep Wrangler secara global hadir dalam 3 trim utama. Yang pertama, Jeep Wrangler Sport. Varian entry levelnya fitur sederhana, masih mengandalkan tampilan khas Jeep dengan performa off-road yang sudah cukup mumpuni. Yang kedua adalah Jeep Wrangler Sahara. Varian menengah lebih berfokus pada kenyamanan dan fitur tambahan, cocok untuk penggunaan harian di perkotaan. Yang terakhir, Jeep Wrangler Rubicon. Varian tertinggi paling tangguh dirancang khusus untuk menghadapi jalur off-road ekstrim. Dibekali fitur-fitur khusus seperti Rock Track 4x4 System, Dana 44 Axle yang lebih kuat dan diferensial locker. Pilihan varian Rubicon, Jeep Wrangler Rubicon 2014 tersedia dalam 2 pilihan konfigurasi bodi. Two Doors Rubicon, desain lebih ringkas, wheelbase pendek, lebih gesit untuk jalur off-road sempit dan curam. Kapasitas penumpangnya lebih terbatas, hanya untuk 4 orang. Four Door Rubicon, Wrangler Unlimited Rubicon, lebih panjang, wheelbase lebih besar, lebih nyaman untuk perjalanan jauh, bisa muat hingga 5 orang dengan bagasi lebih luas. Jadi pilihan favorit di Indonesia karena lebih praktis untuk keluarga maupun adventure jarak jauh. Dan saat ini untuk Rubicon yang Anda lihat berkisar antara 950 juta rupiah. 2. Pilihan warna. Jeep Wrangler itu selalu terkenal dengan pilihan warna yang atraktif. Tidak cuma hitam atau putih saja, tapi juga warna yang menegaskan jiwa adventure. Pilihan warnanya antara lain yaitu ada Black Clear Coat, Bright White Clear Coat, Anvil Clear Coat, Flame Red Clear Coat, Dune Clear Coat, dan Hydro Blue Pearl Coat. 3. Mesin dan transmisi. Untuk spesifikasi utamanya, tipe mesinnya itu Pentastar 3,6L V6 DOHC 24 valve. Kapasitas mesinnya yaitu 3604 cc. Untuk tenaganya yang dihasilkan 285 horsepower dan torsinya 353 Nm. Untuk konfigurasi silinder V6 naturally aspirated. Rasio kompresinya yaitu 10,2:1. Lanjut lagi di karakter mesin. Mesin ini termaksud naturally aspirated alias tanpa turbo, jadi tenaganya datang secara linear. Responnya yaitu gasnya terasa halus tapi tetap bertenaga ketika dipacu. Tenaganya 285 horsepower di tahun 2014 untuk kelas SUV off-road adalah angka yang sangat besar. Mengingat mobil ini lebih fokus ke daya jelajah bukan karena kecepatan. Lanjut lagi, teknologi Pentastarnya, Pentastar V6 dikenal punya reputasi handal, efisien, dan low maintenance. 4. Detail mode berkendara. Sekarang kita masuk ke salah satu poin penting yang paling menarik dari sebuah Jeep Wrangler Rubicon V6 2014, yaitu mode berkendara. Karena inilah yang membedakan Jeep Wrangler Rubicon dengan SUV biasa di jalanan kota. Rubicon dirancang bukan hanya untuk sekedar membawa kita dari titik A ke titik B, tapi benar-benar siap menghadapi berbagai kondisi medan yang ekstrim. Poin yang pertama yaitu sistem 4x4 Command Track versus Rock Track. Jeep Wrangler Rubicon 2014 menggunakan sistem Rock Track 4x4 full time. Bedanya dengan varian Wrangler lain yang masih menggunakan Command Track, sistem Rock Track punya rasio long range transfer gas 4:1. Artinya ketika mobil masuk ke mode 4L, tenaga dari mesin bisa didistribusikan dengan torsi lebih besar untuk climbing, crawling, atau menghadapi jalur berbatu. Ini menjadikan Rubicon sebagai varian yang paling tangguh untuk off-road hardcore dibandingkan Sahara atau Sport. Poin yang kedua adalah mode 2H atau Two Wheel Drive Hike. Digunakan untuk berkendara normal di jalan aspal, baik dalam kota maupun highway.
Pada mode ini, tenaga hanya disalurkan ke roda belakang. Kelebihannya, konsumsi BBM lebih efisien, suara mesin lebih halus, dan mobil terasa lebih ringan saat dipacu di kecepatan tinggi. Sangat cocok untuk kondisi jalan kering, rata, dan tanpa hambatan. Poin yang nomor 3 adalah mode 4H, 4-Wheel Drive High. Mode ini mengaktifkan penggerak 4 roda secara langsung, cocok digunakan untuk saat menghadapi jalan basah, licin, berpasir, atau jalan tanah yang ringan. Distribusi tenaga keempat roda membuat traksi jauh lebih stabil. Misalnya, saat melintas di area pegunungan dengan jalan berkerikil atau jalan pedesaan setelah hujan. Lanjut lagi ke poin yang nomor 4, yaitu mode N atau netral. Jarang digunakan dalam penggunaan harian. Fungsinya membuat transfer case benar-benar netral, artinya tidak menyalurkan tenaga ke roda. Biasanya dipakai ketika mobil ditarik menggunakan towing atau saat perlu melepas hubungan transmisi untuk alasan teknis. Selanjutnya di poin yang nomor 5, mode 4L atau 4L, 4-Wheel Drive Low. Inilah mode yang paling identik dengan Rubicon. Mode ini memberikan tenaga torsi maksimum dengan kecepatan roda yang lebih rendah. Digunakan untuk rock crawling, mendaki bukit curam, jalur lumpur dalam, atau off-road berat. Berkat rasio 4:1, Rubicon bisa berjalan pelan tapi dengan tenaga luar biasa besar, sehingga setiap pijakan ban bisa mencengkeram permukaan dengan mantap. Cocok untuk pengendara yang benar-benar ingin merasakan sensasi hardcore off-roading. Lanjut lagi di poin nomor 6, yaitu ada differential lock, front and rear True Lock Locking Differential. Rubicon dilengkapi fitur True Lock Electronic Locking Differential baik di depan maupun di belakang. Ketika diaktifkan, roda kanan dan kiri pada satu as akan berputar bersamaan dengan kecepatan yang sama. Fungsi ini sangat membantu salah satu roda kehilangan traksi, misalnya saat melintas di bebatuan atau lumpur. Ini adalah kunci sukses Rubicon menaklukkan medan yang hampir mustahil dilalui mobil biasa. Oke, kita lanjut lagi di Electronic Sway Bar Disconnect atau di poin yang ketujuh. Fitur unik yang hanya ada di Rubicon, bukan di semua Wrangler. Dengan menekan tombol sway bar depan bisa dilepas secara elektronik. Hasilnya, travel suspensi depan jadi lebih panjang, membuat roda bisa mengikuti kontur tanah ekstrim dengan lebih baik lagi. Sangat penting saat jalur off-road membutuhkan fleksibilitas suspensi ekstra. Lanjut lagi di poin yang ke-8 ada Hill Descent Control atau Hill Start Assist. Hill Descent Control membantu saat menuruni bukit curam, menjaga kecepatan tetap stabil tanpa perlu terus-terusan menginjak rem. Hill Start Assist mencegah mobil mundur ketika berhenti di tanjakan curam, memudahkan pengendara melanjutkan perjalanan dengan aman. Dua fitur ini membuat Rubicon tetap aman dikendarai bahkan untuk pemula di dunia off-road. Lanjut lagi di poin yang terakhir, yaitu poin yang 10 ada pengalaman real di lapangan. Di jalan raya, 2H sudah cukup nyaman meskipun bantingan suspensi terasa lebih keras dibandingkan SUV urban. Saat hujan atau jalan licin, pindah ke 4H dan stabilitas mobil langsung meningkat. Di jalur batu atau tanjakan tanah, aktifkan 4L plus differential lock dan Rubicon bisa merayap naik tanpa kehilangan tenaga. Terus kemudian untuk ditambah sway bar disconnect, ban benar-benar bisa menapak di permukaan dengan grip maksimal. 5. Detail eksterior. Desain ikonik Jeep Wrangler tetap mempertahankan desain ikonik khas Wrangler sejak era Perang Dunia Kedua. Bentuknya boxy, kotak, dan sangat sederhana tapi punya karakter kuat. Filosofi desainnya adalah form follow function, artinya setiap lekukan dibuat untuk kebutuhan fungsional, terutama untuk medan off-road. Selanjutnya, fascia depannya, kalau kita lihat di bagian depan menampilkan grill 7 slot vertikal khas Jeep yang menjadi identitas global merek dari Jeep ini. Lampu depannya masih berbentuk bulat klasik dengan teknologi halogen, belum LED, sehingga memberikan kesan retro. Di bawah lampu ada fender besar dengan bentuk mengotak yang kokoh. Tersedia juga fog lamp di bumper depan yang fungsinya itu saat berkendara di cuaca berkabut atau off-road di malam hari. Bumper depan model Rubicon berbeda dengan varian Sport atau Sahara karena lebih tebal dan terlihat tangguh. Selanjutnya di sisi samping atau side profile.
Dari samping, Wrangler Rubicon V6 2014 ini terlihat gagah dengan ground clearance-nya yang tinggi. Bagian pintu dibuat lebih simpel dengan bentuk persegi. Engsel pintu terlihat jelas dari luar, sebuah ciri khas Jeep Wrangler. Kaca spionnya berukuran besar, memberikan visibilitas luas saat off-road. Fender flare-nya itu berukuran lebar untuk menampung ban besar all-terrain. Selanjutnya di velg dan bannya. Jeep Wrangler Rubicon 2014 ini menggunakan velg alloy 17 inci dengan desain khusus untuk Rubicon. Bannya menggunakan ukuran besar dengan profil tebal, tipe BF Goodrich Mud Terrain atau sejenisnya. Dirancang khusus untuk menghadapi bebatuan, lumpur, dan pasir. Selanjutnya di bagian belakang. Untuk bagian belakangnya, Wrangler Rubicon 2014 ini mempertahankan desain yang klasik. Lampu belakangnya berbentuk kotak sederhana dengan bohlam halogen. Ada ban cadangan full size yang dipasang di pintu bagasi belakang. Kemudian di pintu bagasinya terbuka ke samping, bukan ke atas, memudahkan saat off-road karena tidak terlalu berat untuk dioperasikan. Di atas kaca belakang ada third stop lamp yang terpasang di atas ban cadangan. Untuk dimensinya, panjangnya itu sekitar 4.223 mm, sedangkan lebarnya 1.873 mm, tingginya 1.844 mm, kemudian wheelbase-nya 2.423 mm. Dimensi ini membuat Wrangler Rubicon sangat kompak dibandingkan SUV modern, sehingga lincah di jalur sempit, pegunungan, atau hutan. Lanjut lagi, karakter dan identitasnya. Wrangler Rubicon 2014 ini bukan sekedar SUV, tapi ikon gaya hidup petualangan sejati. Eksteriornya bukan dibuat untuk kesan mewah atau modern, tapi untuk daya tahan dan kepraktisan di medan berat. Setiap detail pada eksterior, mulai dari grill, fender, sampai ban cadangannya, punya fungsi yang nyata, bukan hanya estetika. 6. Detail interior. Jeep Wrangler Rubicon V6 2014 punya desain interior yang fungsional, rugged, dan utilitarian. Fokusnya bukan pada kemewahan, melainkan pada daya tahan, kemudahan perawatan, serta kepraktisan untuk aktivitas off-road. Dashboardnya didesain tegak dan sederhana, dengan tombol-tombol besar yang mudah dijangkau bahkan saat pengemudi memakai sarung tangan. Material dominan plastik keras, namun kokoh dan mudah dibersihkan setelah terkena lumpur atau debu. Panel instrumen terdiri dari dua lingkaran analog besar untuk speedometer dan tachometer, serta layar MID kecil di tengah untuk informasi kendaraan, konsumsi BBM, jarak tempuh, suhu ruang, dan lain-lain. AC menggunakan knop putar besar yang mudah dioperasikan. Tombol power window terletak di tengah dashboard, bukan di pintu, karena pintu Jeep Wrangler bisa dilepas. Material dashboard lebih fokus ke fungsionalitas daripada kemewahan, dengan finishing matte agar tidak memantulkan cahaya berlebihan. Lanjut lagi ke setir dan pengaturan kemudi. Setir dibalut kulit dengan grip yang cukup tebal, ada tombol multifungsi untuk audio, voice command, dan cruise control. Di balik setir, tuas wiper dan lampu masih model klasik, sangat mudah digunakan. Lanjut lagi ke kursi dan material jok. Jeep Wrangler Rubicon 2014 tersedia dalam pilihan fabric seat atau leather seat tergantung trip dan paket opsional. Jok depan punya bentuk bucket seat dengan support samping cukup baik supaya badan tetap stabil saat off-road. Pengaturan kursi lebih manual tapi mudah dioperasikan. Untuk versi leather seatnya ada logo Rubicon yang dijahit di bagian sandaran. Warna interiornya umumnya hitam atau abu-abu gelap, menekankan kesan adventure. Selanjutnya di ruang penumpang dan kenyamanan, Wrangler Rubicon 2014 merupakan model 2 baris atau 4 seater atau 5 seater tergantung variannya. 7. Detail fitur. Fitur off-road khas Rubicon yaitu Rock Track 4-wheel drive system, salah satu highlight Rubicon dibanding versi Sport atau Sahara. Rubicon menggunakan sistem 4-wheel drive permanen dengan rasio transfer case 4:1 yang membuatnya lebih siap menaklukkan bebatuan dan tanjakan ekstrim. Front and rear true lock locking differential, fitur ini memungkinkan penguncian diferensial depan dan belakang untuk distribusi tenaga maksimal di medan berat. Kemudian ada electronic sway bar disconnect dengan satu tombol, sway bar depan bisa dilepas untuk meningkatkan artikulasi roda saat crawling di bebatuan.
8. Suspensi dan ground clearance. Jenis suspensi Jeep Wrangler Rubicon V6 2014, Jeep Wrangler Rubicon 2014 menggunakan suspensi solid axle atau yang biasa disebut dengan rigid axle di depan dan di belakang. Suspensi ini dikenal sangat tangguh, kokoh, dan mampu menahan beban berat saat menibas jalur ekstrim. Konstruksi seperti ini lebih dipilih Jeep dibandingkan suspensi independen karena memberikan artikulasi roda yang lebih baik saat menghadapi jalur batu, lumpur, hingga tanjakan curam. Suspensi dilengkapi dengan coil spring atau per keong, bukan lift spring, sehingga tetap memberikan kenyamanan yang lebih baik dibanding Jeep klasik. Selanjutnya, kelebihan suspensi solid axle. Artikulasi luar biasa, ketika satu roda naik ke batu atau halangan, roda lainnya masih bisa tetap menapak, menjaga traksinya. Durabilitas tinggi, sangat kuat menahan benturan di medan off-road berat. Mudah dimodifikasi, pemilik Jeep sering melakukan upgrade dengan lift kit, shock absorber, aftermarket, hingga long arm kit. Konsistensi ground clearance, karena solid axle bergerak sebagai satu kesatuan, ground clearance tetap stabil meskipun mobil melibas kontur yang ekstrim. 9. Bagasi dan storage. Karakteristik bagasi Jeep Wrangler Rubicon V6 2014 merupakan SUV off-road 2 pintu dan 4 pintu unlimited. Untuk Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 4 pintu, saat kursi belakang tegak sekitar 890 liter. Jika kursi belakang dilipat, kapasitas membengkak jadi lebih dari 2000 liter. Jadi, jelaskan terlihat perbedaan besar antara varian 2 pintu dan 4 pintu. Selanjutnya untuk akses bagasi, Wrangler Rubicon 2014 menggunakan pintu bagasi model swing gate yang membuka ke samping bukan ke atas. Kaca belakang bisa dibuka terpisah ke atas sehingga praktis jika hanya mau memasukkan barang kecil tanpa harus membuka seluruh pintu. Desain ini memang khas Jeep tapi butuh ruang lebih dibanding bagian belakang saat parkir untuk membuka penuh pintunya. 10. Detail-detail lain. Untuk detail-detail lainnya, Anda perlu memeriksa atau perawatan yang harus diperhatikan soal Jeep Wrangler Rubicon V6 2014. Dan juga cek untuk harga dan nilai jual kembalinya karena harga bekasnya sangat tergantung kondisi, modifikasi, dan wilayah yang lainnya. Rubicon dijual premium karena fiturnya, tapi mod berat atau kerusakan bisa menurunkan harga nilainya. Selanjutnya untuk modifikasi populer dan rekomendasi. Bagaimana Anda bisa memprioritaskan upgrade safety, brakes, steering, driveline sebelum ban atau lift besar. Catat perubahan gear ratio jika menaikkan ukuran ban. Kemudian Anda juga mencari tips bagaimana untuk soal pembelian dari Jeep Wrangler Rubicon ini. Dan selanjutnya ada bandingkan juga singkat dengan kompetitor sekelas seperti Toyota FJ Cruiser, Land Rover Defender. Nah, di situ juga Anda bisa membandingkan beberapa mobil-mobil yang lainnya. Oke? Jadi, jika Anda suka off-road yang serius, ingin kemampuan crawling dan durability, Rubicon 2014 adalah pilihan yang kuat. Untuk penggunaan harian murni dengan kenyamanan, pertimbangkan trim lain atau SUV lain. Ingat, kondisi per unit bekas sangat menentukan. Selalu cek histori dan lakukan inspeksi menyeluruh. Oke teman-teman, jadi itulah ya, tadi kita sudah bahas mengenai 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Jeep Wrangler Rubicon V6 2014 itu. Nah, bagaimana mobil ini patut untuk Anda pertimbangkan? Jadi, sekian aja untuk video hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video untuk hari ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.